Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi dengan materi tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 3 yang ada di LKS halaman 52 sampai dengan halaman 54. Materi pembelajaran 3 anak-anak, bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Isna dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau bisa disingkat yaitu toga. Isna duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Hana menyukai buku cerita binatang. Baik anak-anak, tampak pada gambar yang ada di atas itu ada Isna dan teman-temannya sedang bermain di kebun sekolah. Mereka sambil membaca buku cerita dan menikmati keindahan yang ada di kebun sekolah. Mari mengamati, mari mencari tahu tentang dunia binatang. Nanti di sini kita akan mempelajari tentang dongeng yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Baik anak-anak, di sini ibu akan membacakan dongeng tentang kupu-kupu berhati mulia. Nanti anak-anak menyimak. Setelah menyimak, nanti anak-anak membaca dongeng tentang kupu-kupu berhati mulia di depan orang tua kalian. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian, kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya, sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Baik anak-anak, tentunya kita harus mencontoh sifat yang dimiliki oleh kupu-kupu. Tetapi kita tidak boleh mencontoh sifat yang dimiliki oleh semut. Setiap makhluk hidup itu pasti ada perbedaan anak-anak. Tentunya jika
ada perbedaan di antara makhluk hidup, kita itu harus saling menghormati, tidak boleh mengejek, karena setiap apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasannya, seperti yang dilakukan oleh si semut. Secara berkelompok, bacalah dongeng di atas. Salah satu siswa membaca, sementara anggota kelompok lainnya menyimak. Nanti anak-anak membaca dongeng kupu-kupu berhati mulia sendiri, nanti orang tua kalian yang menyimak. Mari berlatih anak-anak. Baik, setelah kita membaca dongeng yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Baik, kita bahas untuk soal nomor 1. Mengapa semut mengejek kepompong? Semut mengejek kepompong karena semut menganggap kepompong bentuknya jelek dan tidak bisa kemana-mana. Selanjutnya untuk soal nomor 2, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Nah, sesuai dengan cerita tadi, sikap kepompong ketika diejek semut adalah diam saja dan tidak menghiraukan ejekan semut. Selanjutnya untuk soal nomor 3, mengapa semut meminta tolong? Nah, tadi semut itu meminta tolong karena apa? Semut meminta tolong karena dia terjatuh ke lumpur. Kemudian untuk soal nomor 4, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Sikap kupu-kupu terhadap semut adalah segera menolong semut agar keluar dari lumpur. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh kupu-kupu. Kemudian untuk soal nomor 5, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Nah, kupu-kupu menolong semut ini dengan cara mengangkat semut dari lumpur dengan menggunakan ranting pohon. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Isna dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Isna membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Mari berlatih. Mari coba cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu ketika pergi ke perpustakaan. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan contoh kegiatan yang disukai oleh anak pada saat di perpustakaan. Ini tentang membaca buku cerita. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri, menulis nama teman kalian, tidak harus sama dengan Ibu. Baik, di sini Ibu memberikan 5 contoh 5 anak. Yang pertama yaitu ada Aldi. Aldi ini sukanya membaca buku cerita tentang binatang. Kemudian yang kedua ada Hana. Hana ini suka membaca buku cerita kerajaan. Kemudian yang ketiga ada Heni. Heni ini suka membaca buku cerita tentang alam semesta. Selanjutnya yang keempat ada Dodi. Dodi ini suka membaca buku cerita tentang kerajaan. Dan yang terakhir yang Ibu contohkan adalah Dika. Dika ini suka membaca buku cerita tentang binatang. Nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri sesuai dengan nama teman kalian yang ada di kelas 2, tidak harus sama dengan Ibu. Baik anak-anak, setelah kita menulis tentang kegiatan kesukaan teman kalian pada saat di perpustakaan, sekarang kita atau berdasarkan informasi di atas, isilah tabel berikut ini. Tabel ini berisi tentang kegiatan kesukaan di perpustakaan. Tadi itu ada 3. Yang pertama itu ada membaca buku cerita binatang, membaca buku cerita kerajaan, dan yang terakhir adalah membaca buku cerita tentang alam semesta. Kemudian pada kolom jumlah ini berisi
jumlah anak yang menyukai buku cerita binatang, buku cerita kerajaan, maupun buku cerita tentang alam semesta. Untuk yang pertama yaitu membaca buku cerita binatang sesuai dengan tabel yang sudah kita buat tadi atau yang Ibu tulis di atas sendiri itu. Yang suka membaca buku cerita binatang yaitu ada Aldi dan Dika. Jadi yang menyukai buku cerita binatang itu berjumlah 2 anak. Kemudian yang kedua yaitu membaca buku cerita kerajaan. Yang menyukai buku cerita kerajaan yaitu ada Hana dan Dodi. Jadi yang menyukai buku cerita kerajaan itu ada 2 siswa. Jadi ditulis angka 2 pada kolom jumlah. Kemudian yang ketiga ada membaca buku cerita alam semesta. Nah, yang menyukai buku cerita alam semesta itu ada 1 anak yaitu Heni. Jadi kita tulis angka 1. Nanti pada kolom atau tabel kegiatan kesukaan di perpustakaan dan jumlahnya itu nanti anak-anak sesuai dengan yang anak-anak buat, tidak harus sama dengan Bu Guru. Seusai membaca cerita, Isna dan teman-temannya belajar tentang pecahan. Mari berlatih anak-anak, perhatikan tumpukan buku berikut. Baik, di sini sudah ada beberapa tumpukan buku. Untuk gambar yang pertama, ini ada 2 buku. Yang pertama, bukunya itu berdiri dan yang kedua itu bukunya dalam posisi tidur atau tidak berdiri anak-anak. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau 1/2. Mengapa pada gambar yang pertama ini dinyatakan dengan pecahan 1/2? Karena angka satunya itu berasal dari buku yang berdiri. Yang ditanyakan itu kan buku yang berdiri. Buku yang berdiri itu cuma ada 1, jadi kita tulis angka 1. Kemudian per 2, mengapa di bawahnya ada 2 atau angka 2? Itu karena jumlah keseluruhan buku pada gambar yang pertama itu ada 2 buku, yang 1 berdiri dan yang 1 tidak berdiri. Seperti itu, paham ya anak-anak? Kemudian untuk gambar yang kedua ini juga ada 2 buku. Yang pertama juga berdiri atau yang berwarna orange itu sedang berdiri. Kemudian yang berwarna hijau itu tidak berdiri atau sedang tiduran bukunya atau diletakkan di meja misalnya ya. Dan yang berwarna hijau itu memiliki pita, sedangkan yang berwarna orange itu tidak memiliki pita. Nah, buku yang memiliki pita yang ditanyakan itu buku yang memiliki pita. Jangan lupa anak-anak, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Mengapa 1/2? Karena buku yang memiliki pita itu cuma ada 1, yaitu yang berwarna hijau. Kita tulis di atas angka 1. Angka 1 itu berasal dari buku yang memiliki pita. Kemudian per 2. Kenapa ada 2? Karena jumlah buku pada gambar yang kedua itu berjumlah 2 buku. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga ini ada 3 buku. Yang pertama berwarna orange, yang kedua berwarna biru, dan yang ketiga berwarna merah. Hana mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Hana dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Mengapa pada gambar yang ketiga ini dinyatakan dengan pecahan 1/3? Angka satunya itu berasal dari salah satu buku yang diambil oleh Hana. Hana itu mengambil 1 buku, hanya mengambil 1
buku. Jadi bukunya itu diambil 1. Jadi kita tulis di atas angka 1/3. Nah, kenapa di bawahnya itu angka 3? Karena pada gambar yang ketiga itu jumlah keseluruhan bukunya itu ada 3, yaitu yang berwarna orange, berwarna biru, dan berwarna merah. Seperti itu anak-anak. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda silang pada tumpukan buku berikut ini. Baik anak-anak, pada bagian atau di sebelah kiri itu ada tumpukan buku, dan yang ada di sebelah kanan itu merupakan pecahan atau bilangan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kita bahas untuk gambar yang pertama terlebih dahulu. Pada gambar yang pertama itu ada tiga tumpukan buku yang berwarna merah, biru, dan ungu. Bukunya itu ada 3 anak-anak, jadi kita cari yang menunjukkan pecahan 1/3. Mengapa 1/3? Karena yang bertanda silang itu, yang disilang itu cuma ada 1, yaitu yang berwarna merah yang disilang. Jadi atasnya itu kita tulis 1, kemudian /3. Mengapa di bawahnya 3? Karena jumlah bukunya itu ada 3. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk gambar yang kedua itu ada berapa buku ini? Kita hitung. Yang pertama atau yang di atas itu ada buku yang berwarna merah, kemudian di bawahnya ada buku berwarna ungu, kemudian di bawahnya lagi ada buku berwarna kuning, di bawah kuning atau buku berwarna kuning ini ada buku berwarna biru, dan buku yang di bawah warna biru ini ada buku berwarna hijau. Jadi pada buku atau gambar yang kedua ini ada 5 buku. Pada pecahan itu tidak ada pecahan 1/5. Jadi tidak kita pasangkan ya anak-anak, karena tidak ada yang sama. Pada gambar yang kedua ini seharusnya pecahan atau menunjukkan pecahan 1/5. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga ini ada 2 buku. Yang pertama gambar atau buku berwarna ungu, dan yang kedua buku berwarna biru. Jika ada 2 buku berarti menunjukkan pecahan 1/2. Mengapa 1/2? Karena yang ditanyakan itu bertanda silang. Yang bertanda silang itu ada 1, jadi kita tulis di atas angka 1, kemudian /2. Mengapa /2? Karena jumlah bukunya pada gambar nomor 3 atau gambar yang ketiga itu ada 2 buku. Jadi kita pasangkan yang ibu tandai dengan tanda panah berwarna orange. Selanjutnya untuk gambar yang keempat atau gambar yang terakhir ini ada tumpukan 4 buku. Yang pertama itu berwarna merah, buku yang kedua berwarna ungu, buku yang ketiga berwarna kuning, dan buku yang keempat itu berwarna biru. Jadi ada 4 buku. Jika ada 4 buku berarti kita cari yang di bawahnya itu angka 4 ya. Ini pada gambar keempat menunjukkan pecahan 1/4. Mengapa menunjukkan pecahan 1/4? Karena yang disilang itu hanya 1 buku, yaitu buku yang berwarna merah. Jadi kita tulis di atas angka 1. Kemudian /4. Mengapa 4? Karena keseluruhan buku pada gambar yang keempat itu berjumlah 4 buku. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya.
Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.